Kebenaran dan keaslian Al-Quran gak bisa diragukan. Dari pertama turun hingga kini, Al-Quran terus dijaga. Gak berubah sedikit pun. Bener gitu? Al-Quran memang gak berubah sedikit pun, karena janji Allah akan menjaganya. Tapi, mushaf Qur'annya sendiri mengalami perkembangan seiring perkembangan sejarah. Begini ceritanya. Zaman Nabi, Quran tidak dalam bentuk mushaf seperti yang kita gunakan hari ini loh. Dulu Quran itu tersebar di dalam hafalan para penghafal Quran alias hafiz. Ada sih beberapa orang yang mencatat pada kulit, pelepah kurma, dan media lain. Salah satu pencatat Quran terkenal yaitu Zaid bin Thabit. Ketika perang Yamamah, 70 penghafal Quran gugur. Karena khawatir Quran hilang bersama para syahid yang gugur, Umar mengusulkan pada Abu Bakar yang saat itu jadi khalifah agar Quran segera dibukukan. Awalnya Abu Bakar menolak karena ia tidak ingin melakukan yang tidak dilakukan Nabi. Tapi Umar ngotot bahwa ini penting untuk umat. Zaid bin Thabit yang mendapat tugas mencatat dan mengumpulkan lembar demi lembar Al-Quran. Mushaf Quran hasil kerja Zaid bin Thabit disimpan Abu Bakar hingga ia wafat dan digantikan oleh Umar. Umar menyimpan mushaf itu dan menitipkannya pada Hafsah. Proyek pembukuan Quran berlanjut zaman Utsman. Utsman membangun panitia kodifikasi Quran. Bukan cuma dikumpulkan, tapi juga distandarisasi. Karena saat itu banyak bacaan Quran menggunakan dialek beragam dari berbagai suku. Maka cara pembacaannya pun dibuat standar. Karena standarisasi ini terjadi pada zaman Khalifah Utsman, makanya Quran yang kita gunakan sekarang disebut Mushaf Utsmani. Lalu, mushaf disalin menjadi 6 kopi. 6 salinan Quran itu disebar ke Mekah, Madinah, Kufah, Basroh, dan Syam. 1 disimpan oleh Khalifah Utsman. Tapi jangan bayangkan mushafnya seperti sekarang ya. Huruf Arabnya tidak bersyakal alias gundul. Karena Islam makin meluas termasuk ke negeri yang enggak berbahasa Arab, maka banyak ditemukan kesalahan membaca. Seorang ahli bahasa bernama Abu Aswad Ad-Duali greget mendengar orang salah baca surat At-Taubah ayat 3. Harusnya dibaca Rasuluhu yang artinya sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang musyrikin. Malah dibaca Rasulihi yang artinya sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jauh banget kan? Dengan mendapat mandat dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, Abu Aswad memulai proyek memberi tanda harokat pada Quran. Abu Aswad memberi titik sebagai penanda bunyi vokal atau harokat. Titik-titik itu menggunakan warna agar membedakan dengan warna hurufnya. Selanjutnya proyek ini diteruskan oleh Nasr bin Asim dan Yahya ibnu Ya'mur. Merekalah yang melakukan penyempurnaan harokat seperti harokat yang kita kenal sekarang. Nah, begitulah perjalanan panjang mushaf Quran dari dulu hingga sekarang. Isinya nggak pernah berubah, tapi Islam selalu terus menyesuaikan dengan konteks zaman. Di zaman sekarang banyak muncul juga inovasi pada mushaf Quran. Misalnya Quran berwarna untuk menandai hukum tajwid. Selain mengikuti perkembangan zaman, umat Islam di berbagai negara juga menetapkan standar berbeda. Meski sama-sama Mushaf Utsmani, standar Quran Indonesia ada sedikit perbedaan dengan Malaysia. Dalam pembacaan Quran pun, umat Islam mengenal qiraah sab'ah, yaitu 7 cara membaca Quran yang semuanya memiliki riwayat yang kuat. Jadi, Al-Quran itu bisa jadi lambang persatuan karena isinya dimanapun sama. Tapi juga lambang keragaman dan inovasi karena mushaf Quran mengalami perkembangan dan memberi ruang perbedaan.